Maka wahai saudaraku, apapun pada hari ini yang terjadi perpecah belahan di antara kita, buruk sangka, minimnya adab dan akhlak, murid pada guru, guru kepada murid, terjadinya perpecah belahan persaudaraan dan keluarga, perpecah belahan para aktivis dakwah dan para pejuang, ya, seluruh ini dan semua makar-makar dunia kesehatan, diciptakannya virus, diciptakannya berbagai macam senjata yang akan mematikan dan mengendalikan emosional manusia dan mengendalikan kejiwaan manusia dan bahkan bisa membuat manusia mati dan gila. Itu semuanya tidak terlepas daripada kejahatan kaki tangan Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, sahabat-sahabat dan saudara seimanku dimanapun saat ini antum berada dan apapun keadaan yang sedang kita hadapi, tetaplah Allah yang kita puji dan kita syukuri, karena sesungguhnya dari pengakuan hati kita yang paling dalam, nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ujian yang sedang Allah datangkan dan Allah timpakan kepada kita saat ini. Maka kita ucapkan alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk kekasih kita bersama-sama. Dialah kekasih Allah Rabbul Alamin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarganya serta seluruh sahabat-sahabatnya beserta siapapun yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. Saudaraku yang kami cintai, mungkin kita merasa ada yang banyak aneh di akhir zaman ini. Banyak sekali serangan-serangan gaib dan hal-hal mistis yang terjadi di luar daripada nalar dan kendali kita. Maka bagaimana kita menyikapi ini semua? Apakah perkara ini ada solusi dan penyelesaiannya dalam Islam? Apalagi khususnya tentang kondisi-kondisi akhir zaman. Apa harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin tidak ada satupun dari perkara-perkara kehidupan, baik yang zahir ataupun yang batin, melainkan telah dirinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya di dalam Islam ini. Wabil khusus fil Qur'anil azim, di dalam Al-Quran yang agung. Saudara-saudaraku, dalam akidah dan keyakinan kita, atau seperti minimal yang saya sampaikan, bahwa kondisi pada hari ini sesungguhnya dari tanda-tanda alam yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diceritakan oleh Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, di mana Rasulullah berdialog dengan Tamim Ad-Dari yang baru saja kembali dari tengah laut Yaman dan berjumpa dengan sosok atau figur manusia yang sangat aneh dan unik, kokoh dan kekar, terkapar dalam keadaan dibelenggu kaki-kakinya dan tangannya dan lehernya. Dan pada akhirnya Rasul mengatakan bahwa itu adalah Dajjal. Sang Dajjal mengatakan bahwa bila telah terjadi 3 tanda alam di Palestina, maka itu pertanda saya telah lepas dan bebas. Saya telah lepas dan saya telah bebas. Maka saudaraku, 3 tanda alam ini benar-benar hak sungguh telah terjadi di Palestina. Tentang mengeringnya atau menyusutnya air Danau Tiberias, dan mengeringnya mata air Zuhar, dan sudah tidak berbuahnya batang-batang pohon kurma di kebun kurma Baisan. Saudara-saudaraku, setelah lepasnya Dajjal laknatullah alaih, jarak antara Dajjal lepas dengan dia muncul ke tengah-tengah manusia dan memimpin kaum Yahudi menaklukkan negeri-negeri, ada rentang waktu, kata Rasulullah SAW. Rasul menyebutkan 40. Tetapi tidak diketahui pasti, itu 40 hari, 40 jam, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun. Maka selama Rasul tidak memastikan, kita juga tidak punya hak untuk memberikan kepastian. Tapi yang pasti,
bahwa Dajjal telah lepas dengan dia muncul dan memimpin Yahudi untuk menguasai negeri-negeri seluruh dunia. Ada jarak waktu. Dan jarak waktu itulah kita saat ini hidup. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Dajjal la'natullah alaih, ketika dia telah lepas, maka dia akan membebaskan setan-setan terkuat, setan-setan terjahat yang pernah dipenjarakan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dajjal lah yang melepaskannya, dan terjadilah kolaborasi, sumpah setia, dan persaudaraan sejati antara pimpinan tertinggi bangsa setan, ya, dengan pimpinan tertinggi penjahat manusia di muka bumi ini, yaitu Dajjal. Siapa dia? Antara Dajjal dan Iblis laknatullah alaih. Jadi, tentara-tentara terkuat Dajjal dari bangsa setan telah dilepaskan oleh Dajjal. Dan Iblis telah membuat baiat bersama dengan Dajjal untuk bersama-sama memperbanyak calon ahli neraka. Di fase kita, di fase keempat ini. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudaraku yang kami cintai, jangan heran kalau makar Dajjal, fitnah Dajjal pada hari ini benar-benar sedang menggurita dan membungkus bumi kita. Hampir-hampir tidak ada satupun ruangan dari kehidupan kita melainkan diisi oleh fitnah Masih Dajjal. Maka yang paling mutlak dan total harus dilakukan adalah perlindungan maksimal dan memohon perlindungan maksimal kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah menjaga kita, menjaga istri kita, menjaga keluarga besar kita, menjaga anak keturunan kita dari fitnah Masih Dajjal. Rasulullah SAW memberikan gambaran bagaimana perlunya kita membaca surah Al-Kahfi di setiap Kamis malam Jumat. Ini malam contohnya. Ini hari Kamis, nanti malam Jumat. Mulai dari maghrib sudah diperintahkan kita untuk mengajak seluruh keluarga kita membaca surah Al-Kahfi. Dari ayat 1 sampai 110. Untuk apa? Siapa yang membaca itu, kata Rasulullah SAW, sampai Kamis depan, maghribnya, Allah akan lindungi kita dari segala macam makar, dari segala macam fitnah, dari segala macam kejahatan Dajjal laknatullah alaih, dan bala tentaranya, serta antek-antek Dajjal. Apapun bentuk kejahatan yang mereka ciptakan. Apakah berupa konspirasi, apakah berupa penyakit, apakah berupa penyebaran kekuatan gaib, dan sebagainya. Hamba-hamba Allah, saudaraku yang kami cintai. Saya memiliki keberanian mengatakan semua yang sedang terjadi di mana jumlah kejahatannya semakin padat, semakin masif, dan ada di seluruh negeri, ada di seluruh negara, hampir di setiap daratan muka bumi ini, di setiap lembahnya, di setiap gunungnya, perbukitannya, seluruh kejahatan yang terjadi tidak lepas daripada kerja keras daripada tangan-tangan Dajjal laknatullah alaih. Maka, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki ilmu yang cukup tentang Dajjal dan bala tentaranya. Kita harus memiliki kapasitas ilmu yang cukup tentang perbaikan, perlindungan, penjagaan yang harus kita terapkan pada diri kita dan kita bungkuskan keluarga kita. Kita harus rajin lagi belajar. Bacalah dan baca, bertanyalah dan bertanya, dengarkanlah dan dengar ulama-ulama kita memberikan penjelasan dan uraian. Saudara-saudaraku, ini akhir zaman. Kalau hanya sekedar perut lapar, paling banter bila makanan tidak ada, kita meninggal dunia. Dan itu tidak membahayakan akhirat kita. Kalau hanya sekedar penyakit, paling banter, kita tidak ditemukan obatnya, lalu kita meninggal dunia. Dan itu tidak membahayakan akhirat kita, insyaAllah ta'ala. Kalau seandainya terjadi gempa bumi, kalau terjadi kebakaran, kalau terjadi petaka gunung meletus, tsunami dan sebagainya, paling-paling ujungnya hanyalah kematian, hancurnya apa yang kita punya. Dan itu tidak membahayakan akhirat kita. Tapi ingat, kemunculan Dajjal, sebelum kemunculan Dajjal, yang banyak terjadi adalah paginya masih ada iman, sorenya sudah kafir. Ada orang yang sorenya masih ada iman, tiba-tiba paginya sudah kafir. Kalau kafir, maka di akhirat dia tidak akan pernah selamat, kehidupan abadi dia tidak akan pernah selamat. Dia akan berada di satu tempat yang paling terlaknat, dan tempat itu akan menjadi penghuninya kekal di dalamnya selama-lamanya, neraka jahanam. Inilah yang paling dikhawatirkan ibarat Allah yang kami muliakan. Maka wahai saudaraku, apapun pada hari ini yang terjadi, perpecah belahan di antara kita, buruk sangka, minimnya adab dan akhlak,
murid pada guru, guru kepada murid, terjadinya perpecah belahan persaudaraan dan keluarga, perpecah belahan para aktivis dakwah dan para pejuang, ya, seluruh ini dan semua makar-makar di dunia kesehatan, diciptakannya virus, diciptakannya berbagai macam senjata yang akan mematikan dan mengendalikan emosional manusia dan mengendalikan kejiwaan manusia dan bahkan bisa membuat manusia mati dan gila. Itu semuanya tidak terlepas daripada kejahatan kaki tangan Dajjal. Nah, saudaraku, mungkin kita perlu fokus. Dalam masalah ini kita perlu fokus. Fokus apanya dulu? Ayo kita telusuri satu persatu makar Dajjal. Lalu apa benteng kita? Pertama, makar Dajjal menggerakkan setan-setan. Menggerakkan jin-jin jahat yang mau disogok dan mau dibayar oleh para setan-setan ini untuk menggerayangi dan melumpuhkan anak cucu Nabi Adam, khususnya yang beriman. Jadi ingat saudaraku, di hari ini semakin kuat agama kita, semakin semangat agama kita, setan-setan yang telah berbaiat kepada iblis ini, ya, dan juga bala tentara Dajjal yang telah dipersilahkan oleh iblis gunakan seluruh setan-setan yang ada dari bala tentaranya iblis untuk merapat dan bersatu di bawah komandonya Dajjal. Maka apa yang harus kita lakukan? Kemampuan setan itu adalah satu, menggelincirkan, menyesatkan, menimbulkan was-was, menimbulkan rasa khawatir dan takut, ya, kepada manusia dalam dada. Ini disebut dengan was-was syaitan, ya, minal jinnati wan nas. Yang kedua, anarkisme syaitan kepada manusia, yaitu dengan cara menyakiti. Sakiti manusia itu dengan sihir. Syaitan memiliki kemampuan untuk menyihir manusia. Seperti yang difirmankan, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Di ayat ini jelas-jelas Allah berfirman bahwa syaitanlah yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi bila mereka mampu mengajarkan manusia ilmu sihir, pasti setan bisa menyihir manusia. Ini adalah kejahatan setan yang kedua. Maka jangan heran, saudaraku yang kami muliakan, bila hari ini kita sakit mendadak, dan sakit itu tidak ditemukan obatnya. Diperiksa di laboratorium, dicek oleh dokter ahli dengan peralatan yang serba lengkap, ternyata tidak ditemukan penyakitnya, padahal yang bersangkutan betul-betul merasakan sakit yang nyata. Dan diobati dengan berbagai macam obat medis yang ada, enggak sembuh-sembuh. Ini adalah suatu keanehan, maka kita wajib berprasangka buruk kepada syaitan, bahwa ini jelas ada mereka di belakang ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, yang ketiga, kemampuan syaitan yang terlaknat dalam rangka anarkismenya kepada manusia adalah melakukan penghimpitan. Dia himpit sehingga manusia itu menjadi lumpuh, tidak mampu bergerak, ya, tidak mampu berkutik, bahkan bisa-bisa bernafas pun menjadi tidak sanggup. Ini jelas adalah gangguan syaitan. Menghimpit, kemudian yang keempat, mencekik. Yang kelima, menyumbat, ya. Mencekik, menyumbat, menghambat. Ini adalah kemampuan syaitan yang sangat jahat kepada manusia. Sehingga sering kita mendengarkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah, penyempitan sel-sel dan saraf-saraf manusia, ya, dan sebagainya. Saudara-saudaraku, ini seluruhnya adalah makar di antara makar-makar syaitan. Coba kita baca satu persatu tadi. Mulai dari menyihir, menghimpit, mencekik, menjepit, menyumbat, ya, bahkan sampai kepada tingkat mematikan dan membunuh, ya. Ini semuanya adalah kemampuan-kemampuan jahat dari syaitan yang terlaknat. Nah, kita dalam rangka mengantisipasi kejahatan Dajjal di akhir zaman ini, sebenarnya nggak pun karena ada Dajjal, syaitan ini tetap akan bekerja keras untuk bagaimana manusia dari anak keturunan Adam ini tersiksa dalam hidupnya. Karena musuh yang paling nyata Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah syaitan. Sejahat apapun kita, sekafir apapun kita tidak beriman kepada Allah, tidak ada ketaatan pada Allah, bahkan ahli maksiat, tetap saja syaitan inginkan kita menderita. Na'udzubillah. Apalagi kalau kita orang beriman, apalagi kalau kita orang yang taat dan soleh, apalagi kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu prioritas adalah menyerang kita. Tapi alhamdulillah agama ini telah dilengkapi oleh Allah dengan berbagai macam piranti lunak yang apabila kita berpegang erat dengan piranti-piranti lunak yang telah diajarkan oleh Allah, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW, maka kita tidak akan bisa disakiti oleh siapapun. Apalagi oleh syaitan yang terlaknat. Kita tidak akan bisa diselewengkan oleh mereka, dibuat menyimpang oleh mereka. Yang penting kita harus ada ilmunya. Saudara-saudaraku yang kami cintai, kami mencontohkan beberapa makar syaitan dalam ketika menyakiti manusia. Dia buat orang ini sangat pelupa,
luar biasa pelupanya. Pelupa akut. Bahkan sampai ketika lupanya, dia masih menggenggam handphone, dia masih memegang kunci, dia sudah panik mencari di mana HP-nya, di mana kuncinya, padahal dia masih pegang itu HP, masih pegang itu kunci. Ketemu sama istrinya, dia tidak tahu ini istrinya atau bukan. Padahal hari-hari dia berjumpa. Ini jelas adalah gangguan syaitan yang terlaknat. Ada beberapa kriteria yang rasanya perlu saya sampaikan. Ini sihir setan apa tidak? Ini ada unsur sihir apa tidak? Gampang, insya-Allah ta'ala. Yang pertama, kita lihat, jadi kata kuncinya tetap saja kepada kalimat tidak normal. Ya. Satu, apabila yang bersangkutan terhalang kelancaran kehidupannya secara tidak normal. Contohnya bagaimana? Contohnya, ada wanita muda, cantik, ya, berpendidikan, cerdas, keluarganya keluarga sukses, keluarga terhormat, dan sudah S1, mungkin S2, spesialis dalam satu bidang tertentu. Tapi anehnya, kenapa wanita ini tidak pernah ketemu jodohnya? Nah, ini contoh ya. Padahal dia semuanya lengkap. Dia baik, kaya, sukses, berprestasi. Tapi kenapa tidak ketemu jodohnya? Asal jumpa dengan orang yang akan menikahinya, tiba-tiba orang itu berbalik hati. Tiba-tiba orang itu melihatnya seperti genderuwo, nenek-nenek peot yang mengerikan. Atau tiba-tiba wanita ini sudah tidak saja ada keinginannya. Ini contoh ya. Atau mungkin contoh yang lainnya agak serupa, di mana terhalang dan terhambat jalan kehidupannya. Dia tamatan S2 dari Oxford umpamanya. Dan dia punya prestasi yang seabrek-abrek. Kemudian dia melanjutkan sampai ke tingkat doktor. Spesialis umpamanya di bidang otomotif. Dia sudah belajar ke Jerman juga, dia sudah belajar ke Jepang, dan sebagainya. Kemampuannya selangit. Lalu dia buka di tengah kota, di pusat keramaian, ya, di bagian yang paling strategis, dan dia buka sebuah bengkel otomotif yang paling canggih, ya, dengan biaya yang sangat terjangkau untuk seluruh jenis kendaraan dan merek. Seharusnya, dan dia datangkan pula orang-orang ahli dan handal yang akan bekerja bersamanya. Seharusnya banyak dong yang merapat dan menitipkan mobilnya untuk diperbaiki di sana. Tapi yang terjadi apa? Orang lalu lalang saja, tempatnya selalu sepi. Bahkan ketika ditanya kepada orang-orang yang mobilnya rusak, kenapa kamu tidak masukkan ke bengkel anu? Mereka mengatakan, bengkel apa? Kami bahkan tidak melihat ada bengkel di situ. Sampai-sampai orang lalu lalang nggak melihat di situ ada bengkel. Berarti ini ada pengganggu yang menjadikan jalan kehidupan orang ini terhalang. Maka kita dapat pastikan ini sudah ada unsur kerjaan setan. Sudah ada permainan sihir di situ. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, itu hanya sebagai contoh. Banyak contoh-contoh lain yang agak mirip dan serupa. Yang kedua yang tidak normal adalah di bidang kesehatan. Seperti yang kami katakan tadi, ya, dia betul-betul sangat tersiksa dan menderita. Sementara dokter mengatakan, kamu tidak apa-apa. Dicek di labor, diperiksa dengan peralatan canggih kedokteran, kamu tidak ada kendala apa-apa. Padahal dia sangat tersiksa dan menderita. Bahkan ada orang yang lumpuh mendadak, tidak diketahui penyebabnya. Dicek oleh dokter juga tidak ada masalah apa-apa. Ternyata orang ini mengalami gangguan sihir atau gangguan syaitan yang terlaknat. Atau penyakit yang tidak sembuh-sembuh dengan obat apa saja. Tidak sembuh-sembuh. Yang ketiga, kita bisa menyaksikan orang ini mengalami perubahan mental secara tidak normal. Ya. Perubahan mental, mendadak saja pengen bunuh diri terus. Mendadak saja dia pengen mengurung diri dan tidak memiliki kepercayaan diri. Mendadak saja dia benci kepada seluruh orang, benci kepada seluruh laki-laki, benci kepada seluruh wanita. Ini padahal tidak normal, ya. Menjadi tidak normal. Dulunya dia normal, tiba-tiba dia menjadi suka dengan sejenis. Terjadi perubahan mental dan karakter yang tidak pernah sebelumnya ada. Maka ini jelas adalah gangguan jin dan syaitan. Kita harus yakinkan itu dan kita harus merasa pasti ini pasti syaitan yang ada di dalamnya. Ini pasti gangguan sihir daripada syaitan-syaitan terlaknat atau gangguan para dukun-dukun yang menggunakan jasa para setan dan jin yang terlaknat. Yang keempat, saudaraku, mengalami halusinasi dan mimpi-mimpi yang mengerikan. Sehingga sampai ke tingkat di mana dia bisa jadi dia berjalan di dalam mimpinya dan dia melakukan hal yang membahayakan nyawanya. Atau bisa jadi dia mengalami halusinasi atau bisikan-bisikan yang sangat kuat di mana bisikan itu mengajaknya bunuh, ya, atau bunuh dirimu. Ini adalah hal-hal yang sangat positif dan pasti orang ini sudah dikuasai oleh syaitan, sudah diganggu oleh jin yang terlaknat, ya, jin-jin jahat. Saudaraku yang kami muliakan, maka dalam hal ini alhamdulillah Islam selalu memberikan solusi. Nabi Muhammad SAW kena sihir. Nabi kena sihir. Maka siapa lagi kita?
Sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Ayub alaihissalam juga diganggu habis-habisan oleh syaitan sehingga mengalami sakit yang sangat parah, sakit yang hampir saja merenggut nyawanya setelah sebelumnya merenggut segala-galanya dari kehidupannya. Tapi pada akhirnya Allah menolong para nabi-nabinya dan Allah menolong para hamba-hambanya. Yang terjadi pada Nabi Ayub dengan kesabaran yang luar biasa, dengan syukurnya yang tidak pernah berhenti dari lisannya, dengan zikir dan doanya kepada Allah, Allah angkat semua gangguan itu dan Allah menangkan kembali Nabi Ayub alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Hampir saja beliau meninggal dunia. Panas yang luar biasa dialami oleh Nabi Muhammad, sakit yang luar biasa. Ternyata turunlah malaikat Jibril memberitahu kamu kena sihir. Kemudian diberikan ajaran kepada Nabi Muhammad SAW dari langit, di mana diturunkan 3 qul dan diperintahkan bacalah ini. Dan kemudian dikasih tahu bahwa kamu terkena sihir, sihirnya ada di bawah batu di dalam sumur. Nabi pun menyuruh para sahabat mendapatkan ikatan-ikatan di bawah batu dalam sumur itu. Setelah didapatkan dimusnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi pun lepas daripada ikatan sihir tersebut. Bila selevel Nabi Muhammad saja kena, selevel para nabi-nabi saja bisa diserang, maka apalagi kita. Nah, saudaraku yang kami muliakan, kami cintai, dalam pembicaraan kita yang kali ini, saya sebenarnya merasa bahagia dan bangga sekali dapat mengajarkan kepada umat perkara-perkara gaib, yang mana perkara ini sesungguhnya tidak boleh dianggap remeh. Perkara yang harus kita ambil kepedulian yang serius, di mana perkara ini bisa menjadi benteng apabila kita mengetahui kunci-kunci dan ilmunya. Ingat, sekali lagi, ini adalah akhir zaman, makar-makar mereka semakin kuat, setan-setan terjahat telah dilepaskan, dan mereka bergentayangan ke seluruh muka bumi menguatkan dan mengencangkan kejahatan mereka. Maka, ambillah senjatamu. Ambillah senjatamu. Doa adalah senjata kita. Madu adalah senjata kita. Habbatus sauda adalah senjata kita. Herbal-herbal Nabi adalah senjata kita. Al-Quranul Karim apabila dijadikan sebagai ruqyah adalah senjata terkuat kita dalam menghadapi mereka. Akidah kita, keyakinan kita kepada Allah adalah senjata yang paling mumpuni kita, yang harus kita pegang erat. Ya, kita harus jadikan sedekah sebagai senjata kita. Maka saudaraku yang kami muliakan, apabila mungkin antum sedikit bertanya, kenapa Ustaz Zulkifli Muhammad Ali memproduksi madu yang diruqyah? Maka kami dengan mudah menjawab. Mungkin ada saudara kami yang kesulitan mendapatkan madu yang bagus dan tidak pandai cara meruqyah madu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau memiliki kesibukan waktu yang sempurna sehingga dia tidak mampu atau tidak siap atau tidak sempat untuk meruqyah madu itu. Sementara yang bersangkutan butuh pertolongan, butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami hadir dan kami ciptakan, ya kami buatkan kepada umat apa yang bisa menolong mereka. Kembalikan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada ayat-ayat Allah diruqyahkan ke dalam madu yang murni, kemudian madu tersebut bermanfaat untuk saudaraku. Dan yang jelas siapapun bisa melakukannya. Saya akan ajarkan insyaallah taala untuk bagaimana cara meruqyah madu. Saya akan ajarkan kepada sahabat kami agar jangan mengandalkan beli. Tapi bagi yang mau, karena memang tidak punya waktu, tidak punya keahlian, atau tidak punya kepercayaan diri, maka ini sudah tersedia. Ada madu murni, ada madu ruqyah, ada madu habatus sauda yang kami impor dari Mesir, kemudian kita ruqyah, kita solatkan dan kita ruqyah. Ini dalam rangka melepaskan gangguan-gangguan jin dan syaitan yang terlaknat, atau mengobati berbagai macam penyakit yang sangat membandel, penyakit-penyakit akut yang sangat berat, di mana dengan mengadakan madu saja di rumah kita, Allah sudah menjadikan rumah tersebut sebagai rumah sunnah. Salah satu di antara rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminum madunya dengan niat untuk memenuhi dan mempercayai panggilan-panggilan dan seruan Allah, maka minum madu itu juga menjadi ibadah. Dan kemudian rasakan efeknya. Tentu saja cara mengkonsumsi madunya juga harus benar. Cara mengkonsumsi madunya harus dengan cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Bila untuk mengentaskan segala macam penyakit yang berat, minumlah madu dalam jumlah yang cukup ekstrim, ya, 1 gelas. Minum. Dan jangan khawatir dengan dampak negatifnya. Tidak ada herbal Islam yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis, itu tidak akan berdampak bila dia diminum dalam jumlah yang banyak. Kecuali madunya madu abal-abalan, madunya madu palsu, madunya madu yang sudah diolah dengan campuran ini dan campuran itu yang tidak baik. Maka saudaraku yang kami muliakan, tampil untuk membantu umat Islam. InsyaAllah dalam sesi kedua, bagaimana cara membuat madu ini kita akan ajarkan, bagaimana cara mengkonsumsinya yang benar, dan kemudian apa-apa yang harus kita baca, kemudian
bagaimana cara kita menolong orang lain. Sekali lagi, madu ini insya Allah tersedia dan diproduksi secara luas oleh Uzma Media, dan ini dipasarkan, dan keuntungannya 100% adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga umat ini tertolong, semoga umat ini kembali kepada sunnah, semoga makar gangguan jin dan setan sebahagiannya berhasil kita patahkan dengan cara memberikan solusi kepada umat, dan semoga tabungan umat di sisi Allah sambil berobat, sambil mendapatkan obatnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sambil menambah tabungan akhirat kita, sehingga sekali gayung 2-3 pulau dapat kita capai insyaallah taala. Pertemuan berikutnya adalah bagaimana cara kita mengkonsumsi herbal Nabi dan meruqyahnya, sehingga kita mampu memberikan kekuatan kepada diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, khususnya dalam kehidupan yang serba sulit dan menghadapi virus-virus yang aneh-aneh, virus-virus ciptaan yang juga membahayakan. Insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah luput dan tidak pernah lalai, tidak akan pernah lelah dan lengah dalam memperhatikan hamba-hambanya yang meyakini pertolongannya. Bersama dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kita akan bersama dalam lindungan dan pertolongan Allah.